teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas teori tentang psikologi perilaku. Mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu dari mana sih asal dari teori tersebut. Jadi pada saat itu di sebuah negara Amerika ada seorang psikolog yang bernama John B. Watson. Dia adalah pencetus atau pembuat aliran baru dalam dunia psikologi yang bernama psikologi behaviorism atau psikologi perilaku. Yang dimana John B. Watson beranggapan bahwa perilaku manusia dapat diubah tergantung dari lingkungannya. Tentu teori ini bertentangan dengan teori-teori lainnya yang beranggapan bahwa perilaku manusia hanya bisa diubah dari alam bawah sadarnya saja. John B. Watson menyatakan sebuah pernyataan yang cukup kontroversial. Dia mengatakan bahwa berikan saya anak muda atau anak bayi berusia 9 bulan, tidak peduli dari mana agamanya, tidak peduli dari mana suku bangsanya. Yang penting bayi itu sehat, maka dia akan membuat bayi tersebut menjadi seorang dokter, pengacara, bahkan penjahat sekalipun. Sehingga John B. Watson pun membuat sebuah eksperimen yang mungkin pada saat ini jika eksperimen tersebut dilakukan, John B. Watson akan mungkin masuk penjara kali karena sudah menyalahi aturan-aturan dan norma yang ada. Pada saat itu John B. Watson membuat sebuah eksperimen dengan seorang anak kecil yang bernama Little Albert. Nah, Little Albert ini disetting oleh John B. Watson untuk takut kepada seekor tikus putih. Dengan cara apa? Dengan cara ketika Little Albert melihat seekor tikus putih, maka Watson akan memberikan suara yang nyaring di belakang kepalanya. Sehingga ketika hal tersebut dilakukan secara berulang kali dan secara intensif, akhirnya Little Albert pun takut dengan seekor tikus putih. Dan yang lebih fatalnya lagi, Little Albert bukan hanya takut kepada seekor tikus putih, tapi dia takut kepada benda-benda yang berwarna putih, bukan hanya tikus putih. Contoh misalnya, ketika Little Albert dikasih boneka kelinci yang berwarna putih, padahal itu bukan tikus. Seketika Albert pun menangis, teriak, dan histeris. Itu salah satu dampak fatal yang telah dilakukan berulang kali secara intensif. Nah, maka dari itu secara tidak langsung, lingkungan sangat berpengaruh kepada psikologi perilaku kita. Maka saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, pada anak muda semua, harap berhati-hati untuk memilih lingkungan. Kita harus tahu mana lingkungan yang baik dan yang buruk untuk kita semua. Selanjutnya B. Komunikasi dalam pendekatan psikologi. Psikologi komunikasi yaitu ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengadilikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Komunikasi adalah peristiwa sosial, yaitu peristiwa yang terjadi ketika manusia berinteraksi kepada manusia lainnya. Memang, bila ditanyakan kepada kita di mana letaknya psikologi komunikasi, jawabannya adalah kita cenderung meletakkannya sebagai bagian dari psikologi sosial. Karena pendekatan psikologi sosial adalah juga pendekatan psikologi komunikasi. Psikologi juga tertarik pada komunikasi di antara individu. Bagaimana pesan dari seorang individu menjadi stimulus yang menimbulkan respons pada individu yang lain. Ciri-ciri pendekatan psikologi dalam komunikasi. Yang pertama, fokus pada proses mental. Pendekatan psikologi komunikasi memfokuskan pada proses mental yang terjadi dalam diri individu saat berkomunikasi seperti persepsi, perhatian, dan memori. Yang kedua, ada menganalisis perilaku komunikasi. Pendekatan ini menganalisis perilaku komunikasi individu, termasuk verbal dan non-verbal, untuk memahami bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, ada menggunakan teori psikologi. Pendekatan psikologi komunikasi menggunakan teori psikologi untuk menjelaskan fenomena komunikasi seperti teori kognitif, teori sosial, dan teori emosi. Yang keempat, mempertimbangkan faktor-faktor psikologis. Pendekatan ini mempertimbangkan faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi komunikasi seperti motivasi, sikap, dan kepribadian. Dan yang kelima, ada berorientasi pada pemahaman. Pendekatan psikologi komunikasi berorientasi pada pemahaman tentang bagaimana komunikasi bekerja dan bagaimana meningkatkan efektivitas komunikasi. Komunikasi adalah
pertukaran pesan antara komunikator dengan komunikan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam komunikasi, ada beberapa media yang harus dilakukan. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan kata-kata, tulisan, ataupun lisan. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal menggunakan bahasa tubuh, seperti menggerakkan tangan atau menganggukkan kepala dan lain-lain. Kemudian komunikasi visual menggunakan gambar, foto, atau video untuk menyampaikan informasi. Kemudian berdasarkan konteksnya, komunikasi interpersonal terjadi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah suatu komunikasi yang terjadi di suatu kelompok kecil ataupun kelompok yang besar. Kemudian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah terjadi dalam suatu organisasi, suatu perusahaan, bisa formal maupun non formal. Nah, kemudian komunikasi massa. Komunikasi massa adalah menyampaikan pesan pada audiens yang luas melalui media massa. Kemudian komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah terjadi antar individu yang memiliki kedudukan yang sama dalam suatu organisasi. Kemudian komunikasi vertikal, suatu komunikasi yang terjadi pada suatu kedudukan berbeda, tidak sejalur vertikal dalam suatu organisasi.